Mas Adi Ya. bagaimana melihat ini? Secara prinsip begini, saya mau bicara tentang soal tema debat kita malam hari ini tentang Pak Jokowi jadi tim sukses dan seterusnya ya. Saya mencoba untuk menjelaskan begini, kalau misalnya Bang Habib percaya pada survei-survei yang dianggap kredibel per hari ini, itu kan angka manisnya 77%, Ya. 76, 77%. Kalau dibandingkan dengan suara Pak Prabowo, hasil Pilpres 2019 yang lalu, naiknya cuma kurang lebih sekitar 2,5 atau 3%. Artinya apa? Limpahan dari dukungan Pak Jokowi dengan tambahan di situ ada Golkar, ada PAN, tidak terlampau signifikan. Inilah yang menurut saya menjelaskan kenapa Pak Jokowi sekalipun secara hukum dianggap tidak melanggar, tetapi secara kode politik jelas memberikan dukungan politiknya. Makan malam dengan Pak Prabowo Subianto. Besoknya makan kemudian dengan Pak Zulhas, kemudian Pak Erlangga, Ya. dan kemarin itu sepedaan bareng dengan Pak Ahy. Ahy. Makan juga. Bahkan yang terbaru itu juga makan bakso kan dengan Pak Prabowo. Makan lagi. Apa kodenya? Sederhana. Sepertinya ada keyakinan di kubu nomor 2 itu bahwa approval rating kepuasan publik terhadap Jokowi yang 80% itu tidak bisa diwariskan menjadi elektabilitas. Ada gap yang cukup serius, 80% yang percaya, kemudian dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi, tapi elektabilitas Prabowo Gibran hanya 47%. Ya. Ini ada problem, apa problemnya? Mungkin tingkat approval rating dan kepuasan publik ini tidak sampai ke masyarakat secara umum. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau ada bansos turun ke masyarakat secara langsung, dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi sederhana pesannya bahwa ingat bahwa Pak Jokowi itu berada di kubunya Prabowo dan Gibran, berada di kubu salah satu. Rakyat yang percaya dengan Pak Jokowi, tingkat kepuasan salah satunya yang dibuat karena bantuan sosial, pilihan politik Pak Jokowi di 2024 tak lain dan tak bukan adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya melihat politik sesederhana itu saja. Sesignifikan apa kemudian setelah Presiden turun gunung dan kemudian ada pembagian bansos jelang tanggal 14? Kalau sekarang kan tidak ada survei yang boleh dipublikasikan. Akan naikkah tren Pastinya dari nih nanti survei? akan muncul survei-survei. Saya nggak tahu, pasti teman-teman banyak yang akan mengeluarkan survei. Tapi yang ingin saya katakan adalah untuk satu putaran sekalipun kan ada rumusnya. Nggak gampang, bukan hanya 50% plus. Jadi peluang ya. satu putaran yang semakin kedua kecil? ya harus soal 20%. Per provinsi? Iya, itu menurut saya Oke. adalah menjadi saya disclaimer penting dan dulu ya. signifikan. Iya. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.